Ku menemukan dirimu. Cinta Pertama Sang CEO. Bab 259. Apa kita kabur bertiga saja? Ucapan polos Alana membuat Arvin terkekeh. Bawa Arlan? Tanya Arvin. Dan Alana mengangguk cepat. Raut wajah penuh harap. Mau kabur kemana? Kamu pikir, Om Alben gak akan ngamuk kalau anaknya dibawa kabur? Ayah kandung Bisma saja dibuat patah tulang. Alana langsung terdiam. Jujur, ia belum mengenal baik lelaki bernama Pak Alben itu. Setahunya, ia adalah musuh bebuyutan ayahnya yang berubah menjadi sahabat dan akhirnya, menjadi besan setelah saudara kembarnya, Alea, menikah dengan putra sulung keluarga Darmawan. Bara pernah menceritakan tentang masa remajanya beberapa waktu lalu. Apa dia sekejam itu? Terkadang. Iya, jawab Arvin masih dengan senyum yang sama. Ia berbalik untuk mengakhiri pembicaraan itu dan kini memilih memeluk Alana. Melepas kerinduan yang ada. Kalau ayahmu tahu kamu ada di sini, dia pasti akan langsung datang menjemputmu dan membawamu pulang. Kalau begitu, jangan sampai ayah tahu. Kita sembunyi di sini saja. Arvin mengulas senyum. Membelai wajah Alana yang lembut. Sebenarnya ada satu cara yang akan membuat ayahmu gak berkutik. Apa? Mata Alana membulat penuh rasa penasaran. Kalau kamu hamil lagi, mungkin. Arvin mengikis jarak hingga ujung hidung mereka nyaris bertemu. Dan saat itu juga, jantung Alana seperti terbang ke angkasa. Terlebih ketika lelaki itu bergerak perlahan. Turun ke bawah. 2. Alea, apa sudah ada kabar tentang Alana? Tanya Kalika yang pagi itu masih berada di rumah duka. Belum, Ma. Orang-orangnya papa masih terus mencari, jawab Alea. Sejak saudara kembarnya menghilang, ia pun tak dapat tenang. Ya Allah, kemana dia? Di luar abis hujan. Semoga dia ada di tempat yang aman. Amin. Kalika melirik ke arah Arlan yang baru saja terbangun. Di tengah kabar duka yang menyelimuti, tawa mereka terdengar sesekali, seperti denting kecil yang memecah keheningan. Bisma menggulung-gulung mobil mainannya di atas karpet, sementara Arlan menyusul balok warna-warni dengan penuh keseriusan. Tanpa tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang membuat orang-orang dewasa menangis dan menunduk dalam diam. Kalika lalu duduk di sebelah Sisil. Wanita itu tampak lebih baik dibanding semalam. Namun, matanya yang sembab tak dapat menutupi luka di hatinya. Mama, Mama. Panggilan Arlan mengalihkan perhatian mereka. Anak lelaki berusia 1 tahun itu sedang berjalan ke arah Kalika dengan sebuah bingkai foto di genggamannya. Iya, sayang. Tangan Kalika mengulur, meraih tubuh mungil itu dan mendudukkan di pangkuannya. Arlan mengangkat bingkai foto dan menunjukkan dengan polos. Papa, katanya, dengan telunjuk mungil mengarah pada sosok di dalam foto. Kalika terdiam dan menatapnya nanar. Matanya perlahan membasah lagi saat mendapati foto Arvin di tangan Arlan. Mungkin ia temukan di deretan pajangan di rumah itu. Iya, sayang. Ini papa, lirih Kalika. Selama ini, ia dan Alben diam-diam selalu menunjukkan foto Arvin maupun Alana kepada Arlan. Memberinya pengertian bahwa itu adalah mama dan papanya. Supaya, suatu hari nanti saat bertemu lagi, Arlan tidak akan merasa asing ataupun takut. Tapi, sekarang, panggilan papa yang disematkan Arlan itu justru terasa seperti sebilah pisau kecil yang menyayat pelan-pelan. Papa, mana? Pertanyaan kecil dengan pengucapan belum sempurna itu membuat Kalika menyeka air mata. Sisil mengangkat kepala, menatap keponakannya dengan linang air mata. Tangannya mengulur, meraih tubuh kecil itu dan memeluknya. Papa sudah pulang, nak. Papa sudah pulang. Sisil kembali berurai air mata, meski tak seperti semalam. Yang ia lakukan hanya memeluk Arlan sirat-eratnya. Setidaknya, ia masih memiliki sesuatu dari kakaknya yang harus dijaga dengan baik.
Bara keluar dari ruang jenazah dengan langkah gontai. Wajahnya pucat. Pandangan kosong. Langkahnya tak lagi setegas biasa. Ia seolah kehilangan kekuatan, kehilangan arah. Napas berat dan tangan gemetar. Dan, begitu pintu tertutup di belakangnya, ia terduduk di bangku lorong rumah sakit. Membisu dalam keheningan, tak ada satu kata pun yang keluar. Hanya diam. 3. Matanya merah. Tetapi, tangisnya seolah tertahan. Sampai akhirnya, satu titik air mata jatuh tanpa terasa, kemudian perlahan mulai tak tertahan lagi. Telah melakukan kesalahan besar. Di dalam sana, tubuh yang terbakar tak dapat ia kenali. Hanya serpihan pakaian dan nomor kursi yang menjadi petunjuk. Bara masih terduduk saat merasakan tepukan pada bahunya. Apa dia pikir dengan mati bisa menebus semuanya? Yo terdiam. Hanya suara lirih Bara yang terdengar. Suara deringan ponsel pun mengalihkan perhatian. Bara melirik ponselnya sekilas. Nama Mia yang tertera pada layar membuatnya terpaku. Entah apa yang harus ia katakan kepada istrinya itu. Sejak Alana mengalami koma, Mia sudah berulang kali membujuk Bara agar mempertimbangkan keputusannya untuk menyembunyikan Alana. Namun, Bara yang keras kepala tidak menerima saran apapun. Menyembunyikan Alana dan menyembuhkan traumanya adalah langkah terbaik yang ia pikirkan. Sekarang, ia mengerti betapa egois dirinya. Iya, Mia. Suara Bara lirih terdengar. Mas, bagaimana Arvin? Tanya Mia, tanpa basa-basi. Bara terdiam sejenak, sebelum menjawab, jasadnya sudah dievakuasi. Sekarang sudah di rumah sakit. Apa dia benar-benar Arvin? Belum dilakukan uji DNA. Kondisinya sulit dikenali karena hampir seluruh tubuhnya terbakar. Tapi, dia duduk di nomor kursi yang sama. Hening. Mia tak lagi bersuara dan Bara tahu bahwa ia sedang menangis. Di sudut sana, Jovan sedang berbicara dengan seorang dokter forensik. Mungkin, sedang membicarakan tentang tes DNA yang mungkin akan dilakukan secepat mungkin untuk memastikan bahwa jenazah di dalam sana memang Arvin. Lelaki itu tampak pucat dan penuh duka. Berulang-ulang ia terlihat menarik napas, seolah sedang menguatkan hatinya. Usai berbicara dengan dokter, Jovan tampak mendekati tempat Bara dan Yo sedang duduk. Tim dokter akan melakukan uji DNA hari ini, katanya. Bara mengangguk, nyaris tanpa ekspresi. Baru saja akan melangkah, tiba-tiba ponsel milik Jovan berdering. Ia langsung mengeluarkan benda pipi itu dari jaketnya. Sebuah nomor asing yang terpampang di layar ponsel membuat kedua alisnya saling bertaut. Siapa yang menelepon sepagi ini? Pikirnya. Tanpa mengulur waktu, ia langsung menjawab panggilan. Selamat pagi. Maaf, mengganggu, saya diminta menghubungi Anda. Benar ini Pak Jovan. Suara seorang lelaki terdengar dari seberang. Jovan melirik ke arah Bara dan Yo, begitupun keduanya yang menatap Jovan penuh tanya. Benar, saya sendiri. Saya diminta Pak Arvin menghubungi Anda. Semalam, Pak Arvin menyewa taksi bandara untuk mengantarnya menjemput seseorang di tengah hujan dan membuat jok mobil dalam keadaan basah dan kotor. Karena itu, beliau meminta saya menghubungi Anda, terang lelaki itu. 4. Jovan membeku di tempat. Tunggu, tadi Anda bilang. Siapa yang Anda antar? Tanyanya pelan. Pak Arvin. Beliau memberikan kartu nama, dan katanya, kalau perlu apa-apa soal mobil atau penggantian biaya, hubungi saja asistennya. Jovan menarik napas. Menoleh ke arah ruang jenazah yang baru saja ia tinggalkan. Kemudian menatap Bara dan Yo dengan raut wajah terkejut sekaligus bingung. Pak, Anda yakin? Suaranya bergetar. Maksud saya, Anda yakin itu benar-benar Pak Arvin? Mendengar nama Arvin disebut, Bara dan Yo langsung berdiri. Menatap penuh tanya. Jovan pun mengaktifkan pengeras suara agar mereka bisa mendengar pembicaraan itu. Benar, Pak. Saya menjemput beliau di lobi bandara. Katanya,
Beliau tidak jadi berangkat, padahal kopernya sudah masuk bagasi. Karena harus pergi mencari seseorang. Saya mengantarnya berkeliling selama 2 jam sampai akhirnya menemukan seorang wanita yang pingsan di tengah jalan. Beliau menggendong ke mobil saya. Karena itu jok saya kotor dan basah. Dan, saya diminta melaporkan ke asistennya. Jovan menutup mata, suara di seberang terdengar begitu yakin. Terlalu rincin untuk sebuah kesalahan informasi. Lalu, kemana Anda mengantarnya? Ke Jalan Merpati. Kebetulan lokasi beliau menemukan orang yang dicarinya tidak jauh dari rumahnya. Tunggu, Anda bilang, Pak Arvin membawa seorang wanita. Tanya Jovan sekali lagi. Benar, Pak. Katanya, itu, istrinya. Sedang kehujanan di jalan. Senyap. Bara, Jovan dan Yos saling lirik satu sama lain. Bara langsung mengusap air mata. Nyaris tak percaya. Aku menangis sejak semalam dan mereka. 5. Saya akan ke sana dan memeriksanya. Jovan hendak beranjak, tetapi Bara menahannya. Merebut ponsel yang masih terhubung dengan sopir taksi bandara. Wajah lelaki itu tampak tegang. Tidak ingin gegabah dan sembarang mempercayai orang asing. Maka, ia ingin memastikan sendiri agar tidak salah menerima informasi. Jangan sampai orang yang sekarang menghubungi mereka hanya orang yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian ini. Dengar baik-baik, ucap Bara pelan, namun penuh tekanan. Kamu bilang, semalam mengantar Arvin ke suatu tempat, kan? Kami tidak bisa mempercayai sembarang orang, karena mungkin saja ada pihak yang mau mengambil keuntungan. Baik, Pak. Saya mengerti, sahut sang sopir. Tapi, orang yang saya antar itu memang mengaku namanya Arvin, dan beliau yang meminta saya menghubungi nomor ini. Kalau begitu, kamu pasti masih ingat ciri-ciri fisiknya, kan? Sang sopir terdiam sejenak seperti sedang mengingat-ingat. Sementara Jovan dan Yos saling lirik satu sama lain. Orangnya tinggi, kulit putih, rambutnya rapi seperti potongan rambut orang kantoran gitu. Badannya agak berisi, dan sepertinya orang berada. Mobil saya bau parfum mahal setelah beliau turun. Oh ya, dia pakai celana hitam dan kemeja biru tua. Bara masih terdiam. Matanya melirik Jovan yang masih tegang di sampingnya. Lirikan matanya seolah bertanya, apakah ciri-ciri yang disebutkan lelaki itu sama seperti Arvin atau tidak? Benar. Pak Arvin memang pakai celana hitam dan kemeja biru tua saat ke bandara, jelas Jovan. Bara mengangguk. Lalu, perempuan yang dia jemput. Saya gak terlalu ingat, Pak. Karena hujan dan Pak Arvin meminta saya buru-buru. Tapi, saya ingat beliau beberapa kali memanggil perempuan itu dengan nama Alana. Oh ya, saya punya foto mereka, karena saya sempat ambil buat jaga-jaga. Saya kirim sekarang. Tanpa memutus panggilan, sang sopir mengirim foto yang berhasil diambilnya semalam. Meskipun samar-samar karena gelap, tetapi Bara bisa melihat kalau itu benar-benar Arvin, wanita di pangkuannya itu memang Alana. Entah selega apa perasaan Bara sekarang. Yang jelas, seluruh beban yang menghimpit dadanya seketika mengusap bersama hembusan udara. Tidak hanya lega, tetapi bahagia tak terkira. Putrinya sudah berada di tempat yang aman dan Arvin selamat dari kecelakaan yang merenggut nyawanya. Tanpa sadar air mata lelaki itu jatuh. Ponsel ia serahkan kembali kepada Jovan. Anakku selamat, Yo. Mereka selamat. Arvin selamat. La memeluk Yo. Lalu berpelukan bertiga, bersama Jovan. Tak lama, Jovan kembali berbicara dengan sopir bandara. Pak, kami akan menuju rumah tempat Anda semalam mengantar mereka. Kita bertemu di sana 1 jam dari sekarang. Baik, Pak. Tanpa mengulur waktu, mereka segera menuju rumah lama Arvin. Mobil melaju cepat membelah jalan pagi. Itu. Yo dan Bara berada di mobil yang sama, sementara Jovan mengemudi sendirian di belakang. Jovan melirik. 6.
ponselnya yang ia letakkan di kursi sebelah. Sebenarnya, ia ingin langsung menghubungi Sisil untuk mengabarkan bahwa Arvin selamat. Namun, Ja tahan dulu. Setidaknya, mereka harus melihat sendiri apakah Arvin benar-benar ada di rumah itu dan selamat. Barulah ia memberitahu. Sementara itu, di sebuah kamar, keheningan menyelimuti ruang penuh kenangan. Alana masih terlelap dalam tidurnya. Wajahnya damai, tanpa beban. Napas teratur nyaris tanpa suara. Selimut membalut tubuhnya yang polos, hanya menyisalkan pundak yang tidak terbalut sehelai benak pun. Arvin yang berbaring di sisinya memeluk, menatap wajah itu lama. Lebih dari 1 tahun berpisah membuat waktu yang tersisa seolah tak cukup untuk melepas kerinduan. Ia bahkan belum tidur sama sekali, seolah ingin memastikan Alana tetap bersamanya. Tangannya terangkat pelan menyibak helai rambut yang menempel di kening Alana. Lalu, ia menunduk, mengecup keningnya. Kamu tetap cantik, sama seperti pertama kali kita bertemu. Alana tak bergerak meski tubuhnya dipeluk sedemikian erat. Bahkan tidak sedikit pun mengerang. Entah terlalu nyaman atau karena terlalu lelah. Kisah semalam terlalu panjang untuk diulang. Akhirnya, Arvin bangkit perlahan. Menarik selimut yang melorot dan membalut tubuh Alana dengan sangat hati-hati seperti takut membangunkan bayi. Pandangi wajah istrinya sekali lagi sebelum akhirnya berdiri. Meraih kaos putihnya yang tergeletak di lantai dan memakainya. Kemudian melangkah keluar kamar. Menutup pintu pelan. Suara klik kecil dari gagang pintu bahkan nyaris tak terdengar. Langsung menuju dapur, jemarinya bergerak cepat membuka kulkas. Matanya terang menatap beberapa bahan makanan yang tersedia di sana. Meski rumah itu jarang dihuni, namun kulkas tidak pernah kosong. Jovan selalu mengisi dengan bahan makanan sebab terkadang, saat tak bisa menahan kerinduannya terhadap Alana, Arvin memilih menghabiskan waktu di rumah itu. Gerimis telah benar-benar terhenti. Tetesan air masih menggantung di ujung dedaunan, memantulkan cahaya lembut pagi yang baru saja merekah. Udara basah masih menguar di halaman rumah sederhana itu saat mobil yang ditumpangi Bara dan Yo berhenti di depan. Disusul dengan Jovan yang berhenti di belakang. Jovan menatap pagar yang tidak tertutup dengan benar. Padahal semalam, ia yakin telah mengunci pagar sebelum meninggalkan rumah itu. Pagarnya gak terkunci. Artinya, di dalam memang ada orang, ucapnya kepada Yo dan Bara. Bara hanya mengangguk. Ia menatap pagar yang setengah terbuka. Wajahnya kaku, tetapi sorot matanya berubah. Ada harap yang menyeruak setelah melihat lampu teras masih menyala. Kita masuk, tanya Jovan. Ayo, sahut Bara. Jovan mendorong pagar perlahan. Suara engselnya berdecit kecil. Langkah mereka menapaki halaman basah oleh jejak hujan semalam. 7. Rumah itu tampak sunyi dari luar. Pintu kayunya tertutup rapat, jendela tertutup tirai. Tak ada tanda kehidupan, tetapi ada aroma yang samar terbawa angin. Bara menoleh kepada Yo. Kamu bisa mencium aroma itu? Ya, aroma mentega yang dipanaskan. Sepertinya, roti bakar, sahut Yo sambil mengendus aroma yang ada. Jovan mendahului untuk membuka pintu menggunakan kunci cadangan miliknya. Namun, rupanya pintu tidak terkunci. Bahkan tidak tertutup rapat. Membuatnya segera mendorong pintu. Dan, tepat saat itu, mereka bertiga mendapati sebuah pemandangan yang membuat seakan membeku di ambang pintu. Dari sana terlihat punggung seorang lelaki bertubuh tegap dan tinggi. Rambut acak-acakan, kaos dalam putih menempel erat di tubuh, dan hanya mengenakan celana boxer hitam. Berdiri tenang di dapur, membalik roti bakar sambil bersiul kecil. Tak menyadari 3 pasang mata yang tengah menatapnya dari ambang pintu dengan campuran rasa tak percaya, lega dan jengkel. Ya Allah! Desis Jovan lirih. Itu benar-benar dia. Melihat itu, Bara menarik napas panjang, menunduk, mencoba menahan gejolak di dadanya sendiri. Ingin berteriak, memaki,
atau bahkan memeluk. Memberinya satu bogem karena membuat panik semua orang. Menyadari bias cahaya yang berasal dari pintu, Arvin menoleh. Tatapan mereka pun saling bertemu. Dan saat semuanya tersadar, wajah Arvin berubah kaku. Tangannya masih memegang spatula. Roti di wajan mengeluarkan aroma panas yang lesat. Papa, Anda benar-benar selamat. Kami semua berpikir Anda benar-benar ikut dalam penerbangan itu. Mulut Jovan berbicara tanpa sadar. Arvin tak menjawab. Ia berdiri kaku. Matanya melirik roti panggang yang baru saja matang, lalu ia mematikan kompor, memindahkan roti panggang ke piring. Pagi. Sapanya pelan, dengan senyum kaku. Semalam. Sebelum naik ke pesawat, aku menerima kabar dari Om Alben kalau Alana hilang. Makanya, aku tidak jadi naik ke pesawat dan pergi mencarinya. Ya Allah. Dan kamu tidak mengabari kami. Imbuh Yo. Kalau bukan sopir taksi bandara yang menghubungi Jovan, mungkin sampai sekarang kami masih mengira kamu jadi salah satu korban kecelakaan itu. Kami bahkan sudah pergi ke rumah sakit karena tim evakuasi memberi kabar menemukan satu jenazah yang duduk di kursi Anda. Seluruh keluarga sudah berkumpul di rumah. Semuanya menangisi Anda, tambah Jovan. Bara masih mematung di tempat. Seolah sedang meyakinkan diri bahwa ia tidak sedang berhalusinasi melihat Arvin. Dan benar, lelaki itu memang dirinya. Arvin yang nyata. Mata Bara menjurus pada Arvin. Sejak semalam kami semua menangisimu, sampai mengidentifikasi jenazah yang sudah gosong setengah badan. Dan kamu di sini sempat-sempatnya memanggang roti cuma pakai boxer. Arvin terkesiap. Menatap ke bawah, ia baru tersadar lupa memakai celana. Saya benar-benar tidak tahu kalau. Jangan banyak alasan. Bara menahan napas. Andai aku tidak ingat bahwa kamu adalah suami anakku dan papanya cucuku, sudah kulempar wajan itu ke wajahmu. Jovan yang berdiri di belakang sontak tertawa kecil meski buru-buru menutup mulutnya. Sementara Yo mengalihkan pandangan, menahan senyum yang mencuat di sudut bibirnya. Saya minta maaf, Om. Saya benar-benar gak ada niat membuat panik siapapun. 8. Aku pasti akan menghajarmu. Tapi nanti, desis Bara sambil mengarahkan matanya ke setiap sudut rumah. Sekarang, di mana Alana? Aku akan memarahinya karena berani kabur lagi. Di kamar, masih tidur. Arvin menunjuk pintu kamar yang terlihat dari sana. Bara pun langsung melangkah menuju kamar. Arvin baru tersadar bahwa di dalam sana Alana hanya memakai selimut tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Sontak ia panik. Bara yang sudah berdiri di depan pintu, mengulurkan tangan, menggenggam handle pintu. Tetapi, Arvin berlari cepat. Menghalangi Bara dengan berdiri di depan pintu dan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Dengan spatula yang masih ia genggam erat di tangan kanannya. Tunggu, Om. Jangan masuk dulu. Kenapa? Kamu mau menyembunyikan Alana lagi? Mata Bara melotot tajam. Arvin menggeleng pelan. Tanpa suara. Tak tahu harus berkata apa. Panik. Bukan. Alana. Masih tidur. Dia kelelahan semalam, jelas Arvin sedikit gugup. Kelelahan. Kelelahan karena apa? Mata Bara menyipit curiga. Menyapu seluruh wajah Arvin dengan tatapan tajam seperti akan menguliti. Oh. Jadi, setelah membuat satu keluarga nangis, membuat Sisil pingsan 3 kali, dan membuatku seperti orang gila, kamu malah. Mata Bara menunduk, menatap celana boxer Arvin. Bukan gitu. Kami hanya, Arvin semakin gugup. Spatula di tangannya ia gunakan untuk menutup sesuatu yang terlihat menonjol di balik boxer. Gak usah dijelasin. Potong Bara. Sekarang, minggir. Karena aku akan membangunkan Alana. Ia menggeser posisi Arvin dan menatap penuh ancaman. Urusan kita belum selesai. Jadi, jangan coba-coba kabur pakai celana boxer itu. K. 9. Arvin tak bergeser sama sekali,
layaknya satpam pribadi yang baru diangkat beberapa menit lalu. Ia tetap berdiri di depan pintu menghalangi Bara. "Minggir kamu. Aku mau membangunkan Alana." Enak saja berduaan setelah membuat kami semua panik. Malah menyuruh sopir taksi bandara minta ganti kerugian pada Jovan. "Jangan, Om. Tolong, percaya. Dia masih kelelahan secara fisik dan emosional. Saya takut kalau istirahatnya terganggu dia akan. Justru aku mau memastikan dia baik-baik saja." Bara menukas cepat. "Jangan ajari aku jadi ayah. Geser dari depan pintu sebelum aku pakai kursi." Di belakang Yo dan Bara menahan tawa mendengar gerutuan Bara. Belum sempat Arvin menanggapi, terdengar suara seorang lelaki dari balik pintu. "Assalamualaikum, permisi." Jovan dan Yo sontak menoleh. "Waalaikumsalam." Lelaki yang berdiri di ambang pintu itu mengulas senyum tipis. "Maaf, saya diminta kemari untuk taksi bandara yang semalam dipesan Pak Arvin." "Oh, iya." Jovan mengangguk pelan. "Om, sopirnya sudah datang." Jovan dan Yo langsung menemui lelaki itu di depan pintu. Membicarakan tentang mobil yang semalam disewa Arvin. Sementara di dalam perdebatan mertua dan menantu tak kunjung selesai, karena Arvin tetap menolak membuka pintu. "Om, tolong. Minggir kamu. Om dengar dulu." Arvin masih berusaha mencegah. Bisa malu sampai ke ubun-ubun kalau sampai Alana ditemukan hanya menggunakan selimut. Tetapi, Bara sudah tidak sabar. Dengan tenaga khas seorang ayah yang baru saja melewati trauma anak hilang dan jenazah menantu salah orang, ia mendorong tubuh Arvin ke samping dan membuka pintu. Begitu masuk, ia melihat Alana terbaring di tempat tidur. Pencahayaan redup, tetapi ia bisa melihat wajah Alana yang tenang, tertutup selimut sampai leher. Bara menghembuskan napas penuh lega. Putrinya benar-benar ada di sana. "Alhamdulillah, anakku." Baru saja ia akan menarik selimut untuk membangunkan, tetapi Arvin bergerak lebih cepat. Menutupi tubuh Alana dengan tubuhnya sendiri, seperti perisai hidup. "Jangan ditarik, Om. Dia cuma pakai selimut." Bara membeku di tempat. Matanya membelalak sempurna. Dan sama seperti Bara, Arvin juga membeku. Lebih tepatnya malu. Ia masih melintang di atas tubuh Alana. Memerangkap dengan kedua tangannya. 10. Alana yang terusik dengan keributan di sekitarnya mulai membuka mata perlahan dengan wajah bingung. Makhluk pertama yang muncul dalam pandangannya adalah wajah Arvin yang begitu dekat dengannya. "Mas. Kamu." Arvin tersenyum kaku. "Ada ayahmu." "Ayah." Bola mata Alana sontak membulat penuh. Kesadarannya dipaksa kembali utuh. Ia sontak panik. "Di mana? Kita harus cepat kabur." "Di sini." Napas Alana tercekat di tenggorokan. "Di kamar ini." Alana menoleh pelan, sampai melihat wajah ayahnya. "Ayah." Bara pun nyaris meledak. Terlebih, setelah mendengar putrinya sendiri berniat kabur bersama suaminya. "Jadi, kalian sudah berniat mau kabur, iya?" Seperti dua penjahat yang baru saja tertangkap, keduanya langsung menggeleng. Dengan cepat Arvin bangkit, menarik selimut lebih rapat menutupi Alana. Kini ia duduk tepat membelakangi Alana sebagai bentuk perlindungan. Bersiap dari segala kemungkinan, termasuk jika Bara melempar sandal atau kursi. Alana pun memeluk selimut kuat-kuat, bersembunyi di balik punggung suaminya. "Ayah, ini kan kamar pribadi. Gak sopan masuk ke sini. Karena kamu kabur dan menghilang. Membuat kami semua cemas. Apa kamu tahu berapa banyak orang yang kami kerahkan untuk mencarimu?" Bara menipiskan bibir. Mengusap dada pelan. Kemudian mengatur napas agar lebih tenang. "Cepat pakai baju, kita bicara serius." Ia melirik Arvin setelahnya. "Dan kamu, pakai celana. Jangan keluar kamar cuma pakai boxer." Alana dan Arvin hanya saling lirik satu sama lain. Bara beranjak keluar dan duduk di ruang tamu. Dari sana ia bisa melihat Jovan dan Yo sedang berbicara dengan sopir taksi bandara.
Entah apa yang mereka bicarakan karena suaranya tidak terdengar dari sana. Di luar, Jovan baru saja mentransfer sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab atas jok mobil yang basah dan kotor. Sudah saya transfer semuanya, sekalian ucapan terima kasih dari Pak Arvin karena sudah membantu. Oh ya, tolong jangan sampai soal ini tersebar keluar. Karena, bos saya bisa dimarahi 2 kali lipat. Aman, Mas. Sang sopir terkekepelan, melirik ke dalam rumah. Kalau begitu saya permisi. Silahkan. Setelah berpamitan, sang sopir melangkah keluar. Yo dan Jovan masih berada di teras rumah. Sekarang saya harus menghubungi orang rumah dulu dan memberitahu tentang kabar baik ini. Jovan segera beranjak, diikuti Yo dari belakang. La mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan. Begitu tersambung, suara Juno terdengar menyapa. Ya, Jovan. Pak, saya ada kabar baik. Embusan napas Juno terdengar berat. Apa jenazah Arvin sudah diidentifikasi? 11. Bukan. Suara Jovan sedikit bergetar. Ternyata, kita salah. Maksud saya, jenazah itu bukan Pak Arvin. Sunyap. Tak ada sahutan dari Juno. Berarti itu jenazah orang lain. Benar, Pak. Alhamdulillah, itu bukan jenazah Pak Arvin. Saya agak bingung menjelaskan dari awal. Tapi, Pak Arvin selamat. Beliau tidak jadi ikut penerbangan itu. Jangan bercanda, Van, kita semua tahu kalau Arvin ada di pesawat itu, kopernya ada di sana. Iya, memang. Kopernya sudah masuk bagasi. Tapi, orangnya gak jadi naik pesawat. Sekarang, Pak Arvin ada di sini, bersama saya. Di rumah lamanya. Saya baru tahu kalau Pak Arvin gak jadi berangkat karena sopir bandara menghubungi saya. Pak Arvin keluar dari bandara dengan menyewa taksi bandara. Suasana kembali senyap. Tak ada sahutan dari sana. Alhamdulillah, ya Allah. Juno terpaku. Nyaris tak dapat berkata apapun. Kamu gak bercanda kan, Van? Arvin benar-benar masih hidup. Iya, benar. Kalau begitu di mana dia sekarang? Aku mau bicara dengannya. Kalau itu, sepertinya, sulit. Soalnya, Pak Arvin lagi disatronin sama Pak Bara, karena bawa kabur Bu Alana tadi malam. Oh, oke. Aku mengerti, sahut Juno masih dengan nada takjub. Jovan mengakhiri panggilan. Ia lantas mengambil foto dengan kamera ponselnya dan mengarahkan pada Arvin dan Alana yang baru saja keluar dari kamar. Lalu, mengirimkan kepada Juno sebagai bukti bahwa Arvin masih hidup. Yo dan Jovan pun kembali masuk. Ikut duduk di ruang tamu, di mana Bara duduk dengan kedua tangan menekuk di depan dada. Sabar. Yo menepuk punggung sahabatnya itu. Menahan senyum. Ini sudah level malaikat, sahut Bara. Jadi, kalian sudah bicara. Yo melirik Arvin, juga Alana yang masih bersembunyi di belakang lelaki itu. Mereka bersama semalaman. Gak mungkin gak bicara. Bara menyela lebih dulu. Melirik Alana yang kini memakai pakaian milik Arvin yang tampak kebesaran di tubuhnya. Yo mengangguk, dengan raut wajah datar. Ini agak mirip seperti kejadian saat Vio hilang dan kita semua panik mencarinya. Dikira diculik, ternyata berduaan dengan Raffi di apartemen. Dan mirip seperti saat Boy baru pindah ke rumah baru dan menyambut kita pakai boxer. Ya Allah ya Robi, sudah 2 kali aku disambut mantu pakai boxer. Dan, yang dikira tewas, ternyata masih sempat bawa kabur istri dan digerebek mertua. Romantis sih, tapi ngagetin. Jovan ikut menambahkan, membuat Arvin mendelik ke arahnya. Bara pun menatap keduanya. Kamu benar. Romantis. Buat yang gak ikut identifikasi jenazah semalam. Sambil nunggu si Babang update, baca karya teman aku juga ya. Judul, Arvanzo, Mafia Kejam yang Terpikat. Penulis, pena garis bawah Jena. 12. Arvin hanya bisa menundukkan kepala.
Rasanya seperti anak SMA yang tertangkap guru BK sedang bolos sekolah, padahal ini jauh lebih serius. Di depannya sang duduk dengan tangan bersedekap dan pandangan tajam bak sinar laser langsung menembus ke hati. Alana bersembunyi di balik punggung lelaki itu, diam dan mengecil seperti anak kucing yang baru kena guyur hujan. Hanya bagian mata yang mengintip keluar, memandang ayahnya dengan ragu. Kedua tangannya menggenggam lengan Arvin erat-erat, seolah takut terpisah. Bara memandang keduanya. Tetapi, sedikit rasa kesal yang membuncah tentu tak dapat melampaui kelegaan di hati. Duduk, perintahnya. Arvin segera menarik tangan Alana. Mengajaknya untuk duduk. Walaupun wanita itu tampak ragu. Jovan dan Yo yang masih duduk pun segera berdiri. Beranjak menuju teras depan. Jovan bahkan buru-buru menutup pintu agar mereka dapat berbicara dengan tenang. Dan, sunyi mengendap selama beberapa detik. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, beradu dengan degup jantung Alana yang seolah bisa terdengar sampai ke ubun-ubunnya sendiri. Arvin pun membuka suara lebih dulu. "Om, saya minta maaf." Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan angin malam. Tangannya begitu erat menggenggam Alana. Tak melepasnya sama sekali. "Maaf untuk semua kebodohan saya yang pernah menyia-nyiakan istri dan anak saya. Saya sangat menyesal untuk semua itu. Yang namanya penyesalan memang di belakang, kan? Kalau di awal namanya pendaftaran. Dan apa kamu pikir aku akan maafkan kamu semudah itu?" Arvin kembali menunduk. "Saya tahu. Saya gak pantas dimaafkan. Tahu gak pantas, tapi semalam sempat-sempatnya berduaan di sini. Membuat kami semua khawatir." Arvin tergelagap. Susah memang menghadapi ayah mertuanya ini. Sebelumnya, ia sudah pernah mendapat peringatan itu dari Boy. Bara menarik napas. Melirik Arvin dengan cara yang sama. "Oke. Aku akan maafkan, tapi dengan satu syarat." Alana yang sejak tadi diam pun menegang. Semakin merapat pada tubuh suaminya. "Ayah udah kayak kartu perdana. Banyak syarat dan ketentuan. Kalau begitu..." Suara Alana langsung terpotong oleh Arvin yang mencegahnya untuk bicara. "Dengarkan ayah bicara," begitu isyarat tatapan Arvin. Pandangan Bara kemudian berpindah kepada lelaki itu. "Dulu kamu memperlakukan Alana sesuka hati. Melepaskan dan mengambilnya semaumu. Walaupun kalian sudah menikah secara resmi, tapi aku belum pernah memberikan restuku sebagai ayahnya. Jadi, datanglah sebagai laki-laki dan minta anakku secara baik-baik. Setelah itu, aku akan pertimbangkan merestui atau tidak." "Baik, Om. Saya mengerti." Bara kemudian bangkit dari posisi duduknya, mengulurkan tangan kepada Alana. "Ayo, Nak. Kita pulang. Ibumu pasti sudah khawatir." 13. Alana langsung menggeleng. "Gak mau ikut ayah. Bagaimana kalau nanti ayah memisahkan kami lagi? Apa ayahmu ini sekejam itu?" Alana menunduk. Nyaris tak melepas tangannya dari Arvin, malah semakin merapatkan tubuhnya. Melihat reaksi Alana, Arvin langsung membujuknya. "Ayo, ikut ayahmu dulu. Aku janji, besok aku pasti datang menjemputmu." Mata Alana kembali basah dan Arvin segera mengusapnya. "Tapi, bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk lagi?" "Gak akan terjadi apa-apa. Buktinya, semalam seharusnya aku ikut penerbangan tapi gak jadi setelah membaca pesan Om Alben. Ayo, Nak. Kita pulang dulu. Kalau besok dia sampai tidak datang, aku sendiri yang akan menyeretnya datang walaupun hanya pakai celana boxer seperti tadi." Akhirnya, Alana pun luluh. Ia menyambut uluran tangan ayahnya walaupun sedikit ragu. Dua lelaki itu berdiri saling berhadapan. "Aku bisa saja memberikan anakku sekarang juga. Tapi, aku ingin kita memulai semuanya dari cara yang baik. Hubungan yang baik, karena untuk membangun keluarga, cinta saja tidak akan cukup." Arvin mengangguk paham. Dan Bara menepuk bahunya. "Aku senang dan lega kamu selamat. Percayalah,
Aku tidak sebenci itu padamu. Sama sepertimu, aku juga butuh waktu untuk memaafkan. Saya mengerti, Om. Setelah pembicaraan itu, Arvin mengiringi langkah mereka meninggalkan rumah itu dengan pandangan yang mantap. Sampai akhirnya, mobil yang dikemudikan Yo menghilang dari pandangan. Arvin masih termenung saat terdengar suara Jovan memanggil. Pak, sebaiknya sekarang kita pulang. Saya sudah dapat puluhan panggilan dari orang-orang rumah. Oh iya, aku sampai lupa. Kasihan Sisil. Tanpa mengulur waktu, mereka segera menuju rumah. Tidak butuh waktu lama mereka telah tiba. Begitu pintu rumah terbuka, Sisil langsung menghampiri dan memeluk Arvin erat. Tak ada sapaan basa-basi. Tangisnya seketika pecah. Kak Arvin kemana aja? Kenapa gak kasih kabar? Isaknya, sambil mendekap erat kakaknya. Arvin terdiam sejenak, mengusap puncak kepala adiknya. Maaf, Dek. Aku gak bermaksud membuat semua orang panik. Aku juga baru tahu kalau pesawat itu mengalami kecelakaan. Semalam, saat dapat kabar dari Om Alben kalau Alana hilang, aku gak berpikir panjang. Aku keluar bandara dan langsung pergi mencarinya. Terus sekarang Kak Alana di mana? Ikut pulang dengan ayahnya. Sisil melepas pelukan dan Arvin menghapus air matanya. Udah jangan nangis lagi. Gimana aku gak nangis kalau dengar berita kakakku kecelakaan pesawat. Semua orang berseru penuh syukur. Tak terkecuali Alben dan Boy yang masih ada di rumah itu. Alhamdulillah kamu selamat dalam kecelakaan itu. Alben memeluk dan menepuk punggungnya. Alhamdulillah, Om. Kalau gak baca pesan dari Om, mungkin aku jadi ikut penerbangan itu. Untungnya, aku buka HP sebelum naik ke pesawat. 14. Alben mengangguk dan tersenyum. Syukurlah, Nak. Jadi, gimana ayah? Sudah bicara dengannya? Tanya Boy. Arvin menunduk malu-malu. Kejadian saat Bara memergoki dirinya bersama Alana masih terbayang dalam ingatan. Bahkan malunya masih terasa di hati. Sudah. Terus. Aku diminta ke rumah besok. Katanya, kalau mau kembali pada Alana harus minta restu. Alben terkekeh. Tapi, dia tidak menghajarmu, kan? Soal itu. Sudahlah, aku tahu. Kalau begitu, kita harus persiapkan semua dari sekarang. Terima kasih, Om. Aku akan merepotkan. Sama sekali tidak. Syukurlah kalau kamu dan Bara bisa berdamai setelah semua yang terjadi. Tidak mudah melewati semuanya. Semoga kedepannya lebih baik. Kamu dan Alana bisa membangun kembali rumah kalian yang hampir runtuh. Rasanya, aku malu setelah semua yang kulakukan pada Alana. Perbaikilah. Kamu masih punya kesempatan. Asal bisa kuat menghadapi mertuamu yang kadang lebih senang menggunakan otot. Arvin mengangguk sambil tersenyum. Ketika akan beranjak, langkahnya terhenti oleh suara kecil yang muncul dari belakang. Papa. Panggilan itu terus berulang, membuatnya menoleh seketika. Arlan kecil berjalan pelan sambil menunjuk ke arahnya. Tersenyum, menampakkan gigi mungilnya yang belum tumbuh sempurna. Papa. Napas Arvin seperti tertahan di tenggorokan. Ia menatap anak lelaki yang berjalan ke arahnya dengan mata berkaca-kaca. Melangkah mendekat, lalu berjongkok di hadapannya. Merentangkan tangan dan menyambut tubuh kecil itu. Mendekapnya erat. Anakku.